semuanya. Dalam video kali ini kami akan mempraktekkan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional. Perkenalkan, nama saya Yarman Anugrah Telobanua. Dan perkenalkan, nama saya Desri Wita. Dan perkenalkan, nama saya Isna Kirana. Dalam video kali ini yaitu dalam memenuhi tugas mata kuliah olahraga masyarakat dan tradisional Dayak. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, jadi kami akan mencari bahan-bahan untuk alat membuat enggrang, yaitu enggrang bambu. Ini dia alat-alatnya. Ya ini mas-mas yang bantu kami. Mas, dari mana mas? Masnya dari orang seberang. Pertama itu yang saya jelaskan yaitu permainan tradisional batu lele. Permainan tradisional batu lele merupakan permainan yang sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat banyak di Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah ini. Permainan batu lele ini bisa disebut juga dengan kata lain permainan timpin lele dan bermacam-macam di berbagai daerahnya. Nah, dalam permainan ini filosofinya yaitu mengajak pesertanya atau pemainnya untuk lebih berpikir kritis, beredukasi bagaimana dalam memukul lele itu bagaimana berpikir kritis supaya tidak bisa ditangkap oleh lawan. Dalam permainan batu lele membutuhkan dua tongkat. Yang tongkat kecil ini disebut dengan lele atau anaknya, dan yang kedua yaitu tongkat panjang. Yang tongkat panjang ini atau pemukulnya disebut ibu dari tongkat pendek tadi atau anak dari tongkat panjang. Mungkin aturannya yaitu dalam melakukan permainan batu lele ini yaitu membutuhkan tim atau regu dalam melakukannya, yang dimana regu ini terdiri dari tim pemukul dan tim penjaga. Nah, tim pemukul ini yaitu melakukan pemukul untuk lele dengan sejauh mungkin agar tim penjaga tidak menangkap lele yang dipukul. Tim penjaga juga bertugas sebagai untuk menjaga lele yang dipukul oleh tim pemukul agar bisa bertukar posisi, yang dimana tadinya tim pemukul lele bisa bertukar jadi tim penjaga untuk bergantian dalam permainan. Dalam melakukan permainan ini dibutuhkan yang namanya teman yang dalam melakukan permainan ini, yaitu di saat tim pemukul memukul lele dengan sejauh mungkin, maka tim penjaga harus siap-siap untuk menjaga lele tersebut. Di saat tim penjaga menangkap lele yang sudah dipukul oleh tim pemukul, maka dianggap tim penjaga memenangkan satu poin dari pertandingan tersebut dan bertukar posisi dari tim yang dulunya tim penjaga menjadi tim pemukul sekarang. Akan tetapi jika tim penjaga gagal menangkap lele yang sudah dipukul oleh tim pemukul, maka akan dilanjutkan lagi permainannya, yaitu memukul lele sejauh mungkin sehingga diukur nantinya dengan induk lele tersebut, yang dimana kalau jauh maka dihitung poinnya 1. Nilai-nilai edukatif dan sosial yang terdapat dalam permainan ini yaitu bagaimana kita tim itu memenangkan sebuah pertandingan, bagaimana kita harus bekerja sama dengan satu sama lain, dan juga bagaimana kita harus berpikir kritis dan akurat supaya bisa memenangkan permainan itu sendiri. Dan nilai-nilai inilah yang dikembangkan, bagaimana kita saling berinteraksi dengan satu sama lain, bagaimana kita mengembangkan atau mempererat tali persaudaraan dalam permainan ini. Mungkin itu saja dari nilai-nilai filosofis atau nilai-nilai sosial yang terdapat di dalam permainan. Sekian.
Indonesia memiliki beragam jenis permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu ragam permainan tradisional yang cukup terkenal dan kerap dimainkan anak-anak pada masanya adalah patok lele. Patok lele juga dikenal dengan banyak sebutan. Mulai dari gatrik di Jawa Barat, benting di Jawa Tengah dan Yogyakarta, taktek di Bangka Belitung, kayu doi di NTT, gatik, talkadal, pati lele dan betruk di daerah lain. Cara bermain patok lele terbilang sederhana dan membutuhkan peralatan yang mudah untuk diperoleh. Patok lele hanya membutuhkan 2 buah kayu berukuran masing-masing kurang lebih 10 cm sebagai kayu anak dan berukuran 30 cm sebagai kayu induk. Permainan patok lele juga membutuhkan sebuah lubang untuk memasang tongkat yang akan dilempar agar dapat diungkit dengan tongkat. Lainnya, dapat juga dengan menyusun beberapa bilah kayu bata jika tidak dapat membuat lubang. Berikut cara lengkap bermain patok lele. Ya. Lempar. Angus. Kelompok permainan dibagi menjadi 2 kelompok tim. Tim pertama bertindak sebagai pemukul kayu dan tim kedua berperan sebagai kubu penjaga atau penangkap kayu anak. Masing-masing kelompok terdiri atas beberapa pemain. Selanjutnya, tim pemukul kayu akan menentukan urutan pemain yang akan melakukan permainan. Pemain pertama yang mendapat giliran akan meletakkan potongan kayu anak di atas lubang susunan kayu, lantas dicungkil dari bawah menggunakan potongan kayu induk. Cungkilan dilakukan ke atas atau ke arah tim yang bertindak sebagai kubu penjaga dan telah siap untuk menangkap kayu anak yang dilemparkan. Jika potongan kayu anak berhasil ditangkap, maka tim penangkap menang. Tim tersebut dapat berganti peran dengan tim lawan yang berperan sebagai pemukul kayu. Adapun cara menangkap kayu anak dapat memberikan poin tersendiri bagi tim penangkap, bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Misalkan jika dapat menangkap dengan satu tangan maka dapat memperoleh 50 poin, menangkap dengan kedua tangan dapat memperoleh 20 poin, dan lain-lain. 3. 8, berarti berapa? 18 ya. Tangkap! Tangkap! Hei, ya. Ya. Tangkap! Dapat 10, 15. 15. Siap-siap. Udah, kamu lindungi lubangnya, udah 0 kamu nanti. Ayo. Namun, apabila tidak ada seorang pun anggota tim penjaga yang mampu menangkap potongan kayu anak yang dilempar oleh tim pelempar, maka tim penjaga harus melemparkan kembali potongan kayu anak ke arah kayu induk yang telah diletakkan melintang di atas lubang oleh tim pelempar. Jarak melempar berdasarkan tempat kayu anak jatuh. Jika lemparan dari tim penjaga berhasil mengenai potongan kayu induk, maka tim pelempar dinyatakan kalah dan harus bertukar posisi dengan tim penjaga untuk bertindak sebagai tim penjaga. Di sisi lain, apabila lemparan tim penjaga tidak berhasil mengenai potongan kayu induk maka tim pelempar yang memperoleh poin. Poin dihitung berdasarkan jarak potongan kayu anak terjatuh dan diukur berdasarkan panjang kayu induk. Setiap jarak kayu induk yang ditempuh dapat digantikan dengan 1 poin, atau sesuai kesepakatan, bagi tim pelempar. Permainan dilakukan terus hingga batas waktu yang disepakati. Kelompok yang dapat mengumpulkan poin tertinggi akan menjadi pemenangnya. Berapa, Bu? 2, 4, 15. Anak lagi, anak. Dah. Tangkap. Dapat 5. Tambah 5, Bu. Berapa jadinya? 2, 9, 15. Ya. Ayo lempar. Awas, tinggi, jauh. Jauh. Alah, kesini juga.
Dah lempar ke lubangnya. Kamu arahkan ke lubangnya. Ah, dapat poin. Hitung. Hitung. Satu. Terus hitung. 6. Jadi berapa? Kalau tangkap nih game kalian. Kalau dapat nangkap game kalian. Ayo. Dapat. Hitung. Jauh. 1. 12. Permainan patok lele selain dapat menjadi salah satu pilihan permainan bagi anak, dapat juga menjadi sarana belajar, khususnya belajar matematika. Anak dapat belajar menghitung poin yang diperoleh, membandingkan ukuran panjang, serta memahami arah gerak secara horizontal maupun vertikal. Selain matematika, anak juga akan belajar mengatur strategi, baik dalam melempar maupun menangkap kayu. Permainan, supaya permainan dapat dimenangkan. Mati. Orang kedua. Tangkap. Siap-siap. Lempar Lis. Kenakan Lis. Wih, hampir lagi. Dah, gini. Ya. Mati. Orang ketiga. Yang jauh. Ayo. Dah, lempar, masukkan lubang. Anguskan nilainya, masukkan lubang. Tujuh. 40 lawan. Berapa? 40 lawan 34. Ayo. Ini kalau ketangkap game kalian. Ayo. Hitung. Poin. 1. 5. Tangan sebelah 10. Dapat 5. Lawan 45. Nah. Ya. Buat kayak tadi, kuat. Sekuat-kuatnya kalau dapat. Wih. Nah, lempar. Balas. Lambungkan tinggi. Lambung tinggi. Dapat. 7. Jadi 5-2. Siap-siap tangkap game kalian. Wes, banyak. Hitung. Banyak. 1. Hitung. Berarti udah biasa dia main. 15. 66. Orang ini udah 66. Tiga. Ayo, siap-siap tangkap. Yuk. Tangkap. Dapat sebelah. 10, Bu. 10. Iya, 10. Yuk, lempar. Kenakan tuh. Nah, terus. Awas kena ini, jauhkan ke sana. Yuk, lempar. Yuk. Dapat. Hitung. 1, 2, 6, 8, 4, 9. Awas, tangkap nih game.
Ya. Enggak. Ganti orang. Ganti orang. Tangkap. Aduh. Kalau enggak 50 poin kalian tuh. Enggak, kalau yang ini 50. Kalau anak game. Bisa dapat tuh. 2 tuh. Coba hitung dari lubang. 1, 2. Ya, tambah 2, Bu. Terus buat anak lagi. Pukulnya lah. Pukul. Mati. Udah orang berikutnya. Ya. Siap. Sana tangkap. Nggak mau ngejar. Yuk, lempar. Matikan. Lah, nggak kena. Sekian. Alat permainan batok lele. Cara permainannya adalah membentuk tim terlebih dahulu dengan 2 tim pemukul dan tim penjaga. Setelah itu letakkan anak kayu melintang di atas lubang yang sudah dibuat dan kayu induk di bawahnya untuk mencungkil anak kayu. Tim pemukul memainkan permainan dengan mencungkil anak kayu ke atas hingga melenting ke udara, lalu memukulnya sejauh mungkin. Tim penjaga bertugas untuk menangkap anak kayu yang dipukul. Apabila tidak bisa ditangkap, maka tim pemukul mendapatkan poin. Namun apabila tim penjaga berhasil menangkap anak kayu, maka tim penjaga bergantian menjadi tim pemukul atau bisa disebut rolling. Pemenang dalam permainan ini ditentukan dari nilai seberapa jauh anak kayu dipukul melewati pembatas dan dengan ditambahkan ron-ron yang telah diikuti. Tim yang menang akan bisa mendapatkan hadiah dan tim yang kalah akan mendapatkan hukuman sesuai yang disetujui sebelumnya. Untuk poin dan hukuman ditentukan di awal sebelum mulainya permainan.
enggrang umumnya dimainkan oleh anak-anak. Permainan enggrang juga bisa digunakan dalam atraksi maupun lomba. Permainan enggrang berguna dalam pelatihan pengendalian dan keseimbangan diri, dan juga kefokusan meningkatkan rasa percaya diri, sekaligus hiburan untuk anak-anak maupun dewasa. Sepanjang daerah di Indonesia, enggrang dikenal dengan berbagai sebutan, yaitu tekak atau tengkak, yaitu dari Sumatera Barat, dan jangkungan dari Jawa Tengah, dan batakau dari Kalimantan Selatan, dan broga atau domba dari Sulawesi Selatan. Permainan enggrang merupakan salah satu permainan rakyat Indonesia yang sudah tersebar luaskan di berbagai daerah. Permainan enggrang ini menuntut keterampilan, keseimbangan tubuh yang cukup tinggi. Karena dalam memainkan, para pemain harus beradaptasi dengan perubahan berat tubuh mereka saat berjalan menggunakan enggrang. Hal ini membuat permainan enggrang menjadi tidak hanya menarik secara fisik, akan tetapi juga menantang mental pemain, karena para pemain harus memiliki tingkat fokus yang sangat tinggi serta waspada untuk menghindari jatuh. Penggunanya akan tetapi juga melatih keseimbangan tubuh di saat melakukannya. Enggrang dimainkan menggunakan sepasang tongkat panjang dari bambu yang diiringi oleh kaki tanjakan. Antara mainnya sangat sederhana. Pemain harus bergerak di enggrang tanpa gangguan. Permainan ini dapat dimainkan secara individu atau dalam forma balapan tim, di mana pemain harus menyelesaikan lintasan yang diberikan secepat mungkin untuk melaksanakan proses ini. Enggrang dimainkan menggunakan sepasang tongkat panjang dari bambu yang diiringi oleh kaki pijakan. Aturan mainnya sangat sederhana. Pemain harus bergerak di enggrang tanpa gangguan. Permainan ini dapat dimainkan secara individu atau dalam format balapan tim, di mana pemain harus menyelesaikan lintasan yang diberikan secepat mungkin. Untuk melakukan proses ini, yaitu mata, tangan, dan kaki harus bekerja sama dengan baik dan fokus. Alat utama dalam permainan enggrang adalah sepasang tongkat yang dibuat dari bambu. Bambu yang digunakan harus bambu yang kuat dan juga ringan, serta alas kaki yang terbuat dari kayu ataupun bambu yang dipasang di bawah ujung tongkat bambu. Ukuran bambu tidak ada ketentuannya, tergantung kenyamanan dalam memakainya. Enggrang memiliki segudang manfaat fisik dan mental, dan juga secara mental. Enggrang mengajarkan ketekunan dan kesabaran. Pemain harus berlatih berulang kali untuk bisa berjalan tanpa jatuh. Ini juga menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri kita. Sekian dan terima kasih. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang mengenal gerak dan makna pada permainan tradisional enggrang. Permainan enggrang. Enggrang merupakan permainan tradisional yang menggunakan properti bambu yang terdapat di beberapa etnis di Indonesia dan beberapa negara. Di Indonesia terdapat beberapa istilah enggrang, di antaranya di Sumatera Barat disebut dengan tengkak-tengkak dari kata tengkak atau pincang. Di Sumatera Utara disebut jangkungan. Istilah ini diperkirakan dari orang Jawa yang berada di Sumatera Utara. Di Bengkulu disebut ingkau, berarti sepatu bambu. Di Jawa Tengah disebut jangkungan, berasal dari nama burung berkaki panjang. Di Jawa Barat disebut jajangkungan, yang berarti alat untuk membuat tinggi. Di Kalimantan Selatan dinamakan batungkau, dari bahasa Banjar.
Di suku Kaili, Sulawesi Tengah disebut tilako. Diperkirakan egrang berasal dari bahasa Lampung yang mempunyai arti terompah pancung yang terbuat dari bambu yang panjang. Pada zaman dahulu, tukang pos mengantarkan surat-surat menggunakan egrang. Permainan egrang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok kecil yang terdiri atas 2-6 orang. Apabila dilakukan secara kelompok kecil, maka aturan permainan egrang dapat dibagi menjadi 2, yaitu perlombaan adu kecepatan dan pertandingan untuk saling menjatuhkan dengan cara saling memukulkan kaki-kaki bambu. Perlombaan adu kecepatan biasanya dilakukan oleh anak-anak yang berusia antara 7-11 tahun dengan jumlah 2-5 orang. Adapun, permainan untuk saling menjatuhkan lawan biasanya dilakukan oleh anak-anak yang berusia antara 11-13 tahun dengan menggunakan sistem kompetisi. Apabila permainan hanya berupa adu kecepatan, maka diawali dengan berdirinya 3-4 pemain di garis start sambil menaiki egrang. Dari kedua permainan yang dilakukan, baik untuk perlombaan adu kecepatan ataupun pertandingan untuk saling menjatuhkan, keduanya membutuhkan ketahanan dan keseimbangan yang baik dari pemain egrang. Dengan demikian, modal utama sebagai pemain egrang yaitu memiliki keseimbangan tubuh yang baik. Permainan egrang menggunakan bilah bambu panjang yang berukuran kurang lebih 2,5 meter. Sekitar 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata dengan lebar kurang lebih 20 cm. Bambu yang biasa dipakai untuk permainan ini adalah bambu apus atau bambu wulung. Sebenarnya banyak jenis bambu tumbuh di negeri kita. Misalnya bambu petung atau bambu ori yang lebih besar. Bambu jenis lain mudah patah, sehingga jarang sekali digunakan, kecuali dalam keadaan terpaksa. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Mula-mula bambu dipotong menjadi 2 bagian yang panjangnya masing-masing sekitar 2,5-3 meter. Setelah itu, dipotong lagi bambu yang lain menjadi 2 bagian dengan ukuran masing-masing sekitar 20-30 cm untuk dijadikan pijakan kaki. Gerak dan makna dalam permainan egrang. Pada saat pemain naik egrang, mempunyai arti bahwa kita sedang mencapai keberhasilan hidup, maka salah satu pesan yang termuat yakni hendaklah kita ulet dan sabar dalam proses mencapai keberhasilan hidup. Sedangkan, pada saat pemain egrang turun, mempunyai arti bahwa kita sedang menghadapi kesulitan hidup. Maka salah satu pesan yang termuat yakni hendaklah kita tabah dan sabar dalam menghadapi kegagalan hidup, agar kita tidak semakin terpuruk. Nilai budaya yang terkandung dalam permainan egrang. Nilai budaya yang terkandung dalam permainan egrang adalah sportivitas, keuletan, dan kesabaran. Nilai sportivitas berlaku apabila permainan ini dilakukan oleh 2 orang dan digunakan untuk bertanding kecepatan atau beradu ketangkasan. Kita secara tidak langsung dilatih untuk mengakui dan menghargai terhadap kelebihan ataupun kelemahan orang lain. Pada saat menang, maka tidak boleh sombong atau meremehkan lawan. Hal ini berlaku sebaliknya pula saat kalah, maka tidak boleh dendam atau tidak mau mengakui kemenangan lawan. Nilai keuletan dan kesabaran dilatih pada saat pemain egrang berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya agar tidak terjatuh dari egrang. Dalam permainan egrang yang dipilih, harus memiliki tinggi yang sesuai dengan tinggi badan dan pinjakan. Kaki harus kuat. Posisi awal egrang ditegakkan dengan sedikit condong ke depan supaya mudah untuk berjalan. Mulailah dengan menginjakkan kaki pada salah satu pijakan kaki di egrang. Setelah naik kedua kaki dengan merasa sudah stabil, maka bisa berjalan. Fokuskan pandangan ke depan, bukan ke bawah. Gunakan gerakan yang sedikit untuk tetap seimbang. Saat melangkah, condongkan sedikit tubuh ke depan dan langkahkan kaki secara bergantian. Pada saat mau berhenti, kurangi kecepatan secara perlahan, dan pada saat turun, maka turunkan kaki secara bergantian.
Untuk bermain egrang dengan baik, fokus pada keseimbangan, mulai dengan langkah perlahan. Sambil memegang erat bambu, gunakan pandangan lurus ke depan dan koordinasikan gerakan tangan serta kaki secara bergantian, mirip berjalan biasa agar stabil dan tidak terjatuh.